Bagaimana cara tawadhu? Cara supaya menghilangkan penyakit sombong ini, penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah halaman 799. Beliau katakan, bagaimana beliau katakan, bal yambaghi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun indallah fi daril akhirah. Bahkan seyogyanya kamu mengetahui sesungguhnya orang yang baik itu adalah yang baik di sisi Allah kelak di akhirat. Kamu merasa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Hah? Ya, setiap orang yang merasa dirinya lebih unggul, lebih baik dari orang lain, itu orang yang sombong. Maka Imam Ghazali di sini memberi cara, metode agar hati kita ini hilang kesombongan. Itu. Bal yambaghi an tanzura alla tanzura ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka. Seharusnya seperti ini. Tidaklah kamu melihat kepada seorang makhluk Allah melainkan kamu memandang bahwa dia lebih baik daripada kamu. Ketika kita nih ketemu siapa saja yang kita ketemui, maka harusnya kita ini menganggap dia lebih mulia daripada kita. Itu cara mengobati dari sifat sombong. Cara mengobati ketika kita ketemu siapa saja, merasa dia ini lebih mulia daripada kita. Harus seperti itu, tanamkan dalam hati. Ya, tanamkan dalam hati kita bahwa yang kita temui ini, orang yang kita lihat, makhluk yang kita lihat, dia lebih mulia daripada kita. Wa annal fadla lahu ala nafsik, keutamaan ada pada diri orang tersebut, bukan pada dirimu. Fa in ra'aita saghiran qulta hadza lam ya'sillaha ta'ala wa ana asaituhu fala syakka annahu khairun minni. Ketika kita ketemu ada anak kecil, orang lebih muda dari kita katakan dia ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia ini masih kecil. Ya, tidak bermaksiat kepada Allah, sedangkan saya bermaksiat kepada Allah. Dia masih kecil, belum punya dosa. Oh, dia lebih mulia daripada saya. Itu. Sedangkan saya sudah besar, saya bermaksiat kepada Allah. Maka tidak ada keraguan bahwa anak ini lebih baik daripada saya. Itu ketika ketemu dengan anak kecil. Kita apa? Bagaimana anggapan kita? Dia lebih baik daripada kita. Itu harus seperti itu. Ini cara mengobati sifat sombong. Harus diobati sombong itu, jangan dibiarkan. Ulah dikukur gumade deh. Bahaya. Ketika kamu melihat orang yang lebih tua, katakan oleh kamu, dia ini telah beribadah kepada Allah lebih banyak daripada sebelum saya. Maka tidak ada keraguan bahwa dia ini lebih baik daripada saya. Ketika kita ketemu orang yang lebih tua daripada kita, orang yang sudah lebih tua umurnya, nah di dalam hati kita bagaimana sikap kita? Oh, ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena umurnya lebih panjang, sholatnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Maka tentu orang ini lebih baik daripada saya. Kitu tah dina praktekna teh nya di mana urang panggih jeung saluhureun urang dina ati urang ieu jalmi langkung mulia tibatan abdi. Ieu mah langkung sepuh yuswana berarti langkung seueur ibadah. Maka orang ini lebih baik daripada saya. Jika kamu seorang alim, wa in kana aliman, jika orang tersebut orang alim yang berilmu, kamu ketemu sama orang yang berilmu, kamu katakan ini orang yang berilmu, dia lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena dia diberi ilmu oleh Allah dan dia sampai derajat yang aku belum sampai terhadap derajat tersebut. Dan dia telah mengetahui apa yang aku tidak tahu. Maka bagaimana aku bisa seperti dia? Gitu. Jadi ngali-ngali ustad ajengan ge eta jalmi langkung mulia tibatan abdi. Anjeunna gaduh ilmu, abdi teu gaduh ilmu. Langkung mulia. Kudu kitu tah. Ya. Kemudian ketika kita bertemu orang bodoh, aya jelema bodoh ya mah. Tadi mah berilmu, ini bodoh. Bagaimana sikap kita, hati kita ketika bertemu dengan orang yang bodoh? Kata kita, dia ini berdosa dengan sebab kebodohannya, dan aku juga berdosa, bermaksiat sebab ilmu yang belum aku amalkan. Maka hujahnya Allah kepadaku lebih kuat, dan aku tidak tahu
bagaimana diakhiri orang tersebut dan bagaimana diakhiri diriku. Itu bahkan ningali jelema bodoh ge. Saya teh nya doraka nama doraka ku sabab bodoh. Ngan kuring ge bodoh doraka keneh. Elmuna candi ama geus nyaho haram ku dikeureuh wae. Ha doraka kuring teh. Maka dia tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang bodoh. Iya memang dia orang bodoh karena kebodohannya dia melakukan dosa. Kalau saya karena saya sudah tahu itu haram masih saya lakukan. Saya ini lebih busuk daripada dia. Lebih salah daripada dia. Kalau orang bodoh, maksiat, nyamajeun. Da bo. Ieu mah geus nyaho halal haram doraka keneh. Teu pantes. Maka hujjah Allah lebih kuat kepada saya daripada orang bodoh ini. Itu cara mengobati ya, cara mengobati penyakit bahkan kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, bahkan wa in kana kafiran, kita ketemu orang kafir deh, kita ketemu orang kafir, masya Allah, qulta la adri, ketika kita ketemu orang kafir, saya nggak tahu nih ya, la di asa ayusma, bisa jadi dia masuk Islam, baru syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pek maut langsung ka sawarga, dihampura kabeh dosa. Ketika kita ketemu orang kafir nih, contoh, ini untuk cara mengobati penyakit sombong. Bukan artinya kita ridho kepada kekufurannya, bukan. Ini kita mengobati hati supaya tidak sombong kepada seluruh makhluk Allah. Sampai-sampai ketika kita bertemu orang kafir, katakan di dalam hati kita, saya nggak tahu, bisa jadi dia itu masuk Islam dan akhir umurnya baik. Ya, dicabut itu dosa-dosanya oleh Allah, diampuni semua karena dia masuk agama Islam. Dan saya nggak tahu kalau saya sesat keluar dari agama Islam, saya akhir umur saya dalam keadaan tidak baik. Maka nanti di akhirat dia menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah, saya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Saya nggak tahu. Nah, seperti itu. Sampai situ. Cara mengobati hati supaya tidak kehardos. Nah, seperti itu. Fala yakhrujul kibru min qalbika, maka tidak akan keluar sifat sombong dari hatimu illa bi an ta'rifa annal kabir man huwa kabirun indallah. Sehingga kamu mengetahui sesungguhnya orang yang agung adalah orang yang agung di hadapan Allah. Orang yang mulia itu orang yang mulia di hadapan Allah. Kita nggak tahu siapa yang mulia di hadapan Allah, tidak tahu. Maka kita nggak boleh merasa diri kita lebih agung, lebih mulia daripada orang lain. Bisa jadi yang kita anggap dia hina padahal mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita semua. Allah bersihkan hati kita semua. Allah sehatkan segala penyakit hati kita semua. Diberikan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terhormat, akhlak-akhlak yang bisa mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal